Bab 111. Suamiku. Ketika warrior yang memasuki reruntuhan dinasti sang bawah tanah ini, dia terkejut. Di depannya, ada tembok kota yang besarnya tak tertandingi, tembok kota setinggi 100 kaki, adapun lebarnya, warrior yang tidak bisa melihat lebar dari tembok kota sama sekali. Bagaimanapun, reruntuhan kota kuno ini setidaknya 10 kali lebih besar dari kota Anan. Meski berada di bawah tanah, cahaya bawah tanahnya sangat bagus. Tentu saja itu bukan cahaya matahari, tetapi cahaya perak yang dipancarkan oleh banyak jenis batu aneh yang mirip dengan batu sinar bulan, seperti cahaya bulan. Di permukaan tembok kota, ada rune misterius yang bertumpuk-tumpuk dan tidak lengkap. Meskipun rune ini telah kehilangan fungsinya, kepadatan dan bentuknya masih mengejutkan warrior yang, karena rune ini sebenarnya adalah formasi rune. Formasi rune yang menutupi sebuah kota mengejutkan untuk dibayangkan. Belum lagi dia melihatnya dengan matanya sendiri. Layak menjadi ibu kota dari dinasti sebelumnya, kota ini tidak jauh lebih buruk dari kota kekaisaran dinasti Qin. Sang gadis berkata dengan emosi di bawah kota. Mendengar ini, warrior yang kembali sadar, dan mengalihkan pandangannya dari rune di tembok kota ke gerbang yang tidak memiliki gerbang kota, dan berkata, masuklah ke kota. Meskipun dia juga ingin melihat lebih dekat. Di ibu kota dinasti Shang, dia tidak lupa bahwa ada 2 master level spirit yang sedang mengejar mereka di belakang. Sang gadis mengangguk, lalu dengan cepat mengikuti. Di permukaan tanah, singa buas dan pria paruh baya berbaju emas berdiri saling berhadapan, dan wajah mereka sangat masam saat ini. Semula di wilayah mereka mudah untuk mengejar pendekar hitam alam fana dan alam pemenang, tetapi pada akhirnya tidak ada yang bisa mengejar, hanya bisa melihat orang yang ingin dikejar masuk reruntuhan dinasti Shang ini. Tentu saja, jika tidak ada langkah Raja Serigala Hantu, warrior yang pasti akan tersusul, bahkan jika mereka berdua menggunakan kekuatan jimat. Namun dengan adanya Raja Serigala Hantu, kecepatan keduanya tidak bisa dikejar oleh orang biasa. Raja Serigala Hantu tidak sebagus klan Singa Api dalam hal kekuatan dan serangan, tapi jelas lebih cepat dari klan Singa Api dalam hal kecepatan. Selain itu, warrior yang menang dalam memanfaatkan kesempatan, sehingga keduanya tidak ditangkap oleh klan Singa Liar dan pria setengah baya. Melihat pintu masuk reruntuhan, lelaki paruh baya itu terdiam cukup lama, lalu menoleh menatap bawahannya, dan berkata dengan suara berat, yang sudah mencapai alam pemenang maju. Para pengawal ini ditarik secara mendadak, dan pemimpinnya juga dipilih dadakan, jadi sama sekali tidak terbiasa dengan anggotanya. Mendengar kata-kata pria paruh baya itu, 5 orang kavaleri segera keluar dengan menunggangi kuda angin. Pria paruh baya itu melirik mereka berlima dan berkata, kalian berlima akan pergi bersamaku, dan yang lain akan menjaga tempat ini dan mendengarkan perintah wakil komandan Su. Selain itu, kirim 1 orang kembali ke Kekaisaran Qin untuk memberitahu Yang Mulia tentang masalah di sini. Pria paruh baya itu melirik singa buas, dan kemudian memimpin 5 orang ke pintu masuk reruntuhan. Meskipun ada banyak bahaya di bawah, dia harus turun. Akan lebih baik jika sang putri mati, tetapi jika dia kawin lari dengan seseorang, maka dia hanya akan menemui kematian setelah pulang. Karena keluarga kerajaan paling peduli dengan gengsi. Melihat pria paruh baya itu pergi dengan mengajak beberapa orang, pria berjanggut besar itu tidak ragu-ragu, menoleh ke gerombolan singa dan bergumam beberapa kali, lalu mengikuti ke reruntuhan. Sekarang dia tidak peduli lagi dengan gadis itu, tetapi peduli dengan pemuda misterius itu. Tidak masalah jika lawannya adalah monster hitam yang ditransformasikan. Jika tidak, maka hal ini akan menjadi aneh dan menakutkan.
Jika manusia telah menemukan cara untuk menaklukkan monster hitam, itu pasti akan menjadi bencana besar bagi monster hitam. Di jalan, warrior yang dan sang gadis sesekali melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tidak sulit untuk melihat betapa makmurnya dinasti Sang dari rumah-rumah di sekitarnya. Apa yang membuat warrior yang paling penasaran adalah bahwa kota bawah tanah ini tidak hanya tidak sepi, malahan agak ramai. Ya, di jalan, tidak hanya tidak sepi seperti yang dia bayangkan, bahkan ada banyak orang datang dan pergi, tentu saja, dibandingkan dengan orang-orang di kota di permukaan tanah, ini jauh lebih sedikit. Yang membuat warrior yang lebih heran lagi adalah orang-orang ini pada dasarnya adalah pendekar hitam alam bawaan, dan dia belum pernah melihat pendekar hitam di bawah alam bawaan, artinya dia sedikit istimewa sebagai alam fana. Jika kamu lemah, kamu pasti diintimidasi. Kalimat ini sangat masuk akal. Karena selama ini dia merasakan beberapa tatapan tidak ramah, tak terkecuali cincin penyimpanan yang dia kenakan menjadi incaran tatapan. Untungnya, orang-orang ini sepertinya takut dengan sang gadis di sebelahnya, jadi tidak langsung menyerangnya. Karena gadis di sampingnya tidak tahu metode apa yang digunakan, dia sebenarnya menyembunyikan semua aura basis kultivasinya sendiri, membuat orang tidak dapat merasakan basis kultivasinya. Meskipun orang lain tidak bisa merasakan tingkat kultivasinya, mereka bahkan lebih takut padanya. Karena berpikir dengan pantat pun akan tahu bahwa orang-orang yang bisa datang ke sini pasti bukan orang biasa. Karena sang gadis bisa menyembunyikan auranya dengan cara yang misterius ini, itu berarti identitasnya pasti luar biasa. Oleh karena itu, meskipun orang-orang di sekitar sangat tertarik dengan cincin penyimpanan yang dipakai warrior yang, mereka tidak berani menyerangnya dengan gegabah. Tentu saja, orang-orang ini tidak takut bahkan jika mereka langsung menyerang warrior yang, tetapi selalu baik untuk menghindari lebih sedikit masalah. Adik, kamu harus berterima kasih pada kakak kali ini. Kalau bukan karena kakak, kamu mungkin sudah terpotong-potong sekarang. Sang gadis tersenyum dan berkata, kakak tidak menginginkan sesuatu yang berharga darimu, bagaimana kalau kamu berikan beberapa lembar jimat yang kamu tunjukkan pada kakak sebelumnya? Warrior yang melengkungkan bibirnya, apakah gadis ini kehilangan hatinya dan menjadi gila? Ternyata ingin mengambil keuntungan darinya. Malas meladeni gadis ini, warrior yang mempercepat langkahnya dan berjalan menuju kedalaman kota. Sekarang dia tidak takut pihak lain akan menyusul, karena mereka sendiri bahkan tidak tahu di mana mereka berada, tidak ada bedanya dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Setelah berjalan beberapa langkah, warrior yang tiba-tiba berhenti, menoleh untuk melihat sang gadis yang berjalan bersamanya, dan berkata, "Hei, sekarang kita telah menyingkirkan monster hitam dan manusia itu, pergilah lakukan apa yang harus kamu lakukan. Berhentilah mengikutiku, paham?" Sang gadis hendak mengatakan sesuatu. Pada saat ini, dua pria berjubah hitam tiba-tiba keluar dari sebuah tikungan. Kedua pria berjubah hitam itu berusia sekitar 23 tahun, dan wajah mereka sangat mirip, seolah-olah mereka diukir dari sebuah cetakan. Mata mereka berdua tertuju pada cincin penyimpanan di tangan warrior yang, lalu jatuh pada sang gadis di samping warrior yang, keserakahan dan kecabulan di mata mereka sama sekali tidak tertutupi. Melihat tatapan keduanya, sang gadis sedikit mengernyit. Dia ingin melemparkan cambuk. Tiba-tiba, dia melirik warrior yang, matanya berputar, dan kemudian langkah lotus bergerak ringan dan datang ke belakang warrior yang, mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia berkata dengan takut-takut, "Suamiku, hamba sangat takut." Warrior yang memelototi gadis itu dengan galak. Dengan kekuatan gadis ini, apakah perlu takut pada dua pria yang hanya di alam bawaan ini?
Gadis ini jelas-jelas ingin menggunakan dia sebagai senjata. Memikirkan hal ini, warrior yang mengulurkan tangannya dan menarik sang gadis ke dalam pelukannya. Sang gadis tercengang. Dia tidak menyangka bahwa warrior yang selalu sopan tiba-tiba menjadi seperti ini. Tepat saat dia terkejut, warrior yang mencondongkan tubuh ke atas tubuhnya lagi dan mengecup bibir merah yang lembut dan harum, kemudian berkata dengan lembut, "Jangan takut, tidak ada yang bisa menyakitimu selama ada suamimu. Bajingan jika tidak mengambil keuntungan di depan mata." Gadis ini menyodorkan keuntungan kepadanya, tentu saja, warrior yang harus mengambilnya. Dia bukan pria yang baik. Gadis di depannya tidak hanya memanfaatkannya sekali atau dua kali, dan mengambil keuntungan darinya sekali, pada dasarnya tetap dia yang untung. Sang gadis bereaksi kembali, kilatan kemarahan melintas di kedalaman matanya, dan energi hitam di tubuhnya segera melonjak dan hampir meledak. Pada saat ini, salah satu dari dua pria berbaju hitam di samping yang lebih tinggi bergumam dan tertawa, "Benar-benar berkah bagi adik untuk memiliki istri yang begitu cantik. Ini pertama kalinya adik datang ke reruntuhan dinasti Sang Kan." Warrior yang tersenyum pada sang gadis yang memelototinya, lalu menatap kedua pria berbaju hitam itu, dan berkata, "Omong kosong apa? Hah? Bukankah kalian berencana untuk merampas cincin penyimpananku dan mengambil gadis cantikku? Langsung serang saja. Kita bersenang-senanglah, apa artinya dengan membuang waktu seperti ini?" Kedua bersaudara itu tercengang, siapa yang sebenarnya datang untuk merampok? Setelah sadar kembali, kedua bersaudara itu menunjukkan wajah marah. Di antara mereka, pria jangkung itu berkata dengan marah, "Nak, kamu sangat sombong. Awalnya kami berdua tidak berniat jahat kepada kalian, tetapi melihatmu begini sombong, maka harus mewakili orang tuamu memberimu pelajaran. Biarkan kamu menjadi seorang manusia." Sebelum keduanya selesai berbicara, cahaya pedang melintas di tempat, dan pria jangkung berpakaian hitam yang berbicara itu kepalanya terbang keluar dengan aliran darah. Bersambung.